percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, selamat jumpa di Sapaan Teduh pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami. Dan pada pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu berjumpa dengan Tuhan melalui firman. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu melihat, menerima kebenaran firman Tuhan sebagai terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar di dalam Yesus Juru Selamat. Amin. Sebagai nas renungan kita di pagi hari ini, tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari nas kita saya ambil satu tema, kuasa doa. Bagi kita orang Kristen, berdoa itu sebenarnya sudah soal biasa, saudara. Tapi doa adalah suatu kebutuhan dalam hidup kita orang Kristen, lebih daripada makanan jasmani. Kalau makan biasanya kita makan 3 kali sehari sudah cukup. Tetapi berdoa terkadang kita lebih 3 kali satu hari. Berdoa kepada Tuhan kita menjadi kuat, karena kuasa doa kita dimampukan menjalani kehidupan ini, menghadapi segala tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Jadi di mana kita hidup di dunia ini, Paulus katakan sebenarnya luar biasa perlawanan musuh-musuh kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12-13, Paulus katakan di mana kita hidup di dunia ini, di sana penguasa-penguasa dunia melawan kita, pemerintah-pemerintah dunia melawan kita, penghulu-penghulu dunia melawan kita, kuasa-kuasa gelap dan kuasa jahat melawan kita. Maka dia ingatkan, walaupun begitu banyak tantangan, kuasa-kuasa yang mau mempengaruhi kita, terakhir dia bilang, berdirilah, berikatkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, pasti engkau menang berperang. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Petrus juga mengingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan,
sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan berkeliling ke sana kemari seperti singa mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 7-8. Jadi sungguh-sungguh sebenarnya kehidupan kita di dunia ini tanpa kita sadari banyak sekali perlawanan yang harus kita lawan, yang harus jauh dari kita agar kita dapat hidup dengan damai. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kamu akan menang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi artinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang doa sungguh-sungguh sangat kita butuhkan untuk kita jalankan. Apa saja boleh kita minta, dibilang. Dengan iman, semua perkara akan diatasi. Semua perkara akan dapat kita kalahkan dan kita akan memperoleh kemenangan. Jadi di dalam doa, kuasa sorgawi menyanggupi kita, menopang kita. Doa bagi kita adalah kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini banyak saya pakai ayat Alkitab. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Matius 11 ayat 28, "Hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, marilah kepadaku, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itulah janji firman Tuhan. Kalau kita datang, Tuhan berikan pertolongan, berikan kepada kita kemenangan, berikan kepada kita kelegaan. Rasul Paulus juga ingatkan dalam Filipi 4 ayat 6, "Jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir tentang apapun. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur." Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir dalam hidup ini. Nyatakan segala keinginanmu, permohonanmu kepada Tuhan, pasti akan Dia tolong. Jadi kita diajak melalui firman Tuhan ini hari ini, kita tidak perlu takut menghadapi, menjalani kehidupan ini walaupun COVID-19 masih ada. Jika kita khawatir, kita berdoa agar kita dapat menjalaninya dengan baik. Walaupun perlu kita tetap waspada. Jadi kenapa kita takut? Janji firman Tuhan itu luar biasa bagi kita orang percaya. Percayalah saudara. Semakin banyak kita berdoa, semakin sukacita kita hidup, semakin banyak kekuatan yang kita terima. Bila dengan yakin didoakan, doa itu sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, marilah kita saling mengampuni, saling mendoakan, saling menopang, supaya kita mendapatkan kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Kapan kita berdoa bukan diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu kita berdoa, saudara. Martin Luther pernah katakan,
bahwa doa itu bagi kita orang Kristen adalah nafas hidup kita. Doa adalah nafas orang Kristen, Martin Luther katakan. Begitu juga Rasul Paulus, 1 Tesalonika 5 ayat 7. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu, dan teruslah berdoa. Pasti kita menang, dan pasti kita mendapatkan hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas berkat kasih karunia firman-Mu. Pada pagi hari ini kami diingatkan, maka kami harus terus-menerus berdoa. Tanpa henti kami berdoa. Kami harus mengatur waktu kami berdoa, karena doa itu adalah kekuatan kami, jalan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, jalan kami untuk bermohon apa yang kami inginkan di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Dan berdoa pasti kuasa Tuhan nyata dan mengalahkan segala tantangan, rintangan, dan kuasa gelap. Dan kami pasti menjadi orang-orang yang menang. Kami khusus berdoa untuk Runggun Jemaat Jambi. Tuhan berkati pendeta, penatua diakan. Tuhan berkati persekutuan kategorial, pengurus persekutuan kategorial, PJJ, agar mereka dapat dimampukan untuk melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Begitu juga keluarga lepas keluarga, jemaat lepas keluarga. Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka, agar mereka pun tidak berkekurangan, dan mereka pun mampu juga menjadi berkat bagi orang lain. Terkhusus di dalam pembangunan gereja, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati segala usaha panitia, agar terbuka tangan-tangan dan hati untuk mendukung pembangunan ini. Kami percaya satu saat pasti akan selesai. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati segala pekerjaan, usaha yang kami jalankan. Jauhlah khawatir daripada kami, karena Tuhan telah berjanji, jika kami berdoa dan berserah, Tuhan pasti akan menolong kami dan menuntun kami, dan khawatir itu pasti akan jauh daripada kami. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun dia berada. Tuhan datang menjamah dengan kuat kuasa-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami percaya mujizat Tuhan nyata pagi hari ini di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang berseru, berdoa dengan yakin kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan dengarkan seru doa kami, karena kami datang di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Amin.